Bapak Ibu, sahabat GKI Putri terkasih. Pada saat ini kita bersama-sama kembali berada di dalam sapaan sahabat. Dan kita akan bersama-sama disapa kembali oleh firman Tuhan pada saat ini yang akan kembali memperlihatkan kepada kita betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Sebelum kita akan bersama-sama disapa kembali oleh firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, ketika Tuhan boleh selalu memberikan kasih karunia-Mu, ketika Tuhan boleh selalu memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh melihat betapa luar biasanya kuasa Tuhan yang begitu mencintai kami, bahwa kami bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Jikalau pada saat ini firman-Mu akan menyapa kami, biarlah ini boleh menjadi sumber kehidupan yang menguatkan setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami serahkan seluruh doa kami di dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sahabat terkasih, pernahkah di dalam kehidupan kita merasakan sebuah kesedihan yang luar biasa? Rasanya seperti ada kekosongan di dalam diri kita. Atau mungkin ketika berada di dalam suasana yang ramai, suasana sukacita, kita tetap merasa sedih, kita tetap merasa sendirian. Atau mungkin ketika kita melakukan sesuatu hal, mengerjakan sesuatu gitu di dalam kehidupan kita, tidak ada damai sejahtera di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ketika kita berada di dalam fase seperti itu, mungkin kita akan kembali mempertanyakan, kemanakah semua daya, semua semangat, mengapa kita merasa demikian? Dan ketika kita di dalam fase itu adalah sebuah fase di mana sesungguhnya kita diperlihatkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, di dalam dunia ini, berasal dari Tuhan. Bahkan daya yang memampukan kita untuk memuji Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, itu pun juga adalah karena Tuhan yang memberikan kuasanya dan kasihnya yang memampukan kita. Bapak Ibu sahabat terkasih, ketika mungkin saat ini kita berada di dalam fase yang sama, mempertanyakan kemana semua daya kehidupan kita yang memampukan kita untuk menjadi lebih semangat, lebih bersuka cita, atau mungkin ada kebingungan-kebingungan yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan mau kembali menyapa kita di dalam Mazmur 36 ayat 9 yang mengatakan dan juga mengingatkan kepada kita bahwa sebab pada Tuhanlah ada sumber hayat, di dalam terang Tuhanlah kami juga bisa melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu ya Tuhan bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Bapak Ibu, pemazmur ingin menyatakan kepada kita bahwa pada Tuhanlah semua sumber hayat kehidupan kita. Bahwa Allah adalah asal-usul dari segala permulaan kehidupan, dan juga di dalam diri kita yang juga adalah bagian dari kehidupan yang Tuhan ciptakan. Selain Dia, tidak ada satupun makhluk atau manusia yang rasanya berkuasa menjadi sumber kehidupan. Bahwa hanya Tuhanlah pencipta langit dan bumi yang memiliki kuasa dan sumber kehidupan bagi segala makhluk yang diciptakannya, menjadi sumber dari damai sejahtera, sumber dari sukacita, sumber dari daya yang memampukan kita. Sejak semula sudah dikehendaki dan ditetapkan bahwa jika kita hidup di dalam terangnya, maka kita juga akan dapat melihat terang di dalam kehidupan kita. Apabila kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan melihat kehidupan melalui kacamata firman Tuhan itu, yang jelas penuh dengan sukacita, memberdayakan kita, penuh dengan damai sejahtera. Dan jika kita hidup di dalam kasih setia Tuhan dan juga kasih karunia-Nya, maka kita akan lebih mampu untuk memaknai kehidupan kita yang adalah juga bagian dari pemberian dan anugerah Tuhan. Nah, seringkalinya Bapak Ibu, kita sebagai manusia, bahkan di dalam kehidupan iman, bahkan di dalam kehidupan kita berdoa sekalipun, kita menjadikan diri kita sebagai pusat dari segala sesuatu. Kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang sungguh antroposentris, menjadikan dirinya sebagai pusat yang lebih spesial gitu ya, yang lebih penting
di tengah-tengah dunia ini. Bahkan bisa juga kita menjadikan diri kita lebih penting dibandingkan kita menjadikan Tuhan sebagai sumber utama di dalam kehidupan kita. Kecenderungan ini yang akan membuat daya, yang akan membuat kehidupan kita lama-lama menjadi surut. Dan ketika kita kehilangan relasi yang intim dengan sumber dari kehidupan itu, maka akan ada banyak dampak yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu ketika kita mulai merasakan kesepian, ketika kita mulai merasakan tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, ketika kita tidak mampu untuk mengucapkan syukur, apalagi kita berdoa bagi diri kita dan orang lain. Bapak Ibu, ketika mungkin kita berada di dalam fase kehidupan yang saat ini sedang mempertanyakan apa maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, atau mungkin sedang berada di dalam masa-masa di mana kita merasa sendirian meskipun ada begitu banyak orang di sekeliling kita, atau mungkin ketika kita mulai merasa kurang sukacita atau kurang damai sejahtera dalam kehidupan kita, kita diingatkan kembali pada saat ini untuk mau membuka diri kita, menjadikan Tuhan sebagai sumber di dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa bukan aku, tetapi Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa belas kasih Tuhanlah yang menjadi jantung utama di dalam kehidupan kita, yang menghidupkan seluruh daya, menghidupkan seluruh semangat, seluruh sukacita, memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ketika mungkin kita mau berdoa, kita mau melakukan sesuatu yang lebih bagi sesama kita, maka kita harus selalu mengingat bahwa ketika kita melakukan itu, kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita melakukannya untuk Tuhan, maka jiwa kita juga akan kembali dihidupkan. Jiwa kita juga akan kembali disuburkan ketika kita mau bersama-sama dengan Tuhan senantiasa di dalam seluruh kehidupan kita. Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang sangat terbatas, bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, bahwa kita tidak bisa merangkul seluruh dunia dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan kita tidak bisa mampu merangkul diri kita secara seutuhnya tanpa Tuhan. Tetapi Tuhan kita sungguh bisa. Tuhan kita bisa sungguh mengubah segala sesuatunya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan kita mampu memberikan daya, Tuhan kita mampu mengubahkan hati, Tuhan kita mampu melakukan apapun yang tidak bisa kita lakukan. Jadi ketika kita mau menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan kita, maka percayalah apapun yang mungkin saat ini sedang kita rasakan, sedang kita pergumulkan, akan menemukan jawabannya. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber segala sesuatu, dari segala tanya, dan juga dari seluruh kekuatan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan kita, bukan aku, tetapi Tuhan yang terutama, maka kita akan kembali dimampukan, semakin dimampukan di dalam menjalani hari-hari kita bersama dengan daya yang berasal dan bersumber dari Tuhan itu sendiri, yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.